Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selamat memasuki akhir pekan. Hari ini mari kita memulai hari yang baru yang Tuhan beri bagi kita dengan membaca kitab Yosua pasal yang ke-9. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi jalan laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirpet anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, raja Hesibon, dan Og, raja Basan, yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirpet-kirpet anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu." Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, "Kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka." Lagi kata para pemimpin kepada mereka, "Biarlah mereka hidup." Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, "Mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku.
Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan, sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Ceroboh. Itulah yang dialami oleh Yosua dan para pemimpin Israel ketika raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus datang kepada mereka dengan tipu daya. Para raja ini datang karena mereka mengetahui bahwa Tuhan Allah ada di pihak Israel dan telah melakukan banyak perkara besar bagi bangsa itu. Kabar itu menggentarkan hati para raja ini, sehingga dengan sepakat mereka membuat rencana agar tidak dimusnahkan oleh bangsa Israel. Ketika mereka datang kepada Israel, mereka melancarkan tipu daya itu, sehingga Israel percaya dan menyambut mereka di tengah-tengah umat. Beberapa saat kemudian, barulah mereka sadar bahwa ternyata apa yang orang-orang ini lakukan adalah sebuah rencana agar mereka dijauhkan dari kematian. Padahal firman Tuhan jelas berkata bahwa seluruh penduduk asli di seberang sungai Yordan yang mereka seberangi harus ditumpas habis. Mengapa mereka bisa tertipu dengan rencana para raja ini? Paling tidak ada satu alasan yang mendasar, yaitu karena mereka tidak meminta petunjuk Tuhan Allah. Ketika bangsa asing itu diterima oleh keputusan orang-orang Israel, mereka hanya percaya begitu saja tanpa meminta petunjuk dan putusan Tuhan Allah. Dari sini kita belajar betapa fatalnya hidup orang percaya yang tidak berjalan seturut dengan petunjuk Tuhan. Karena seringkali pencobaan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan justru datang dalam tipu daya yang sangat menggiurkan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mari berdekatlah kepada Tuhan, sumber hikmat dan akal budi. Mintalah petunjuk padanya di setiap keputusan, agar kita tidak terjerumus pada keputusan yang salah, lebih-lebih pada keputusan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melakukan firman yang menegur kami, mengingatkan kami, agar kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan, pergumulan, bahkan pencobaan, kami senantiasa berdekat kepada Tuhan, sehingga kami dimampukan menangkap maksud hati Tuhan, petunjuk Tuhan, dan putusan Tuhan bagi hidup kami. Kami menyerahkan akhir pekan kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.